Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperlihatkan anggur jenis banana usia 14 bulan, kondisi di grounding. Ini sudah pembentukan batang tersier dan sudah saya tahan di posisi 15 daun. Hari ini mau saya pangkas karena batang tersiernya sudah mulai serempak. Serempak dalam artian batangnya besarnya sudah sama ya, sudah tidak ada batang tersier yang tertinggal ya. Fungsinya dari pangkas di posisi 15 daun untuk menyamakan pembesaran batang tersier, karena tidak semua batang tersier pertumbuhannya figur ya. Tapi ingat, tunas air setiap mata bud jangan ada yang dibuang, karena untuk menahan bud utama agar tidak pecah. Bisa dilihat ini tunas airnya sudah mulai ada kembangnya. Ini saya tahan di 15 daun sudah 2 bulan. Tunas air sudah sering saya potek, bisa dilihat. Nah, ini tunas air juga udah ada kembangnya. Insya Allah ini saya akan pangkas di posisi bud panjang ya, di atas 10 mata bud, karena bud 1 sampai dengan 9 kondisi budnya kecil. Nah, di atas bud 10 itu budnya lumayan besar-besar. Jadi saya akan pangkas di posisi 10 sampai dengan 12 mata bud. Bisa dilihat kan, batangnya sudah serempak semua tersiernya. Ini batang primer. Batang primer ini saya bentuk langsung ya, dari batang primer ke sekunder ya. Batang primernya langsung saya bentuk batang sekunder. Nah, ini posisinya di bawah, di grounding tanpa saya beli pupuk, karena bisa dilihat media tanamnya hanya 20 kali 2 meter ya panjangnya. Sana panjang 2 meter dan kondisi bawahnya itu urukan puing tidak tanah. Bisa dilihat batangnya sudah sebesar jempol. Dari batang primer langsung ditekuk menjadi batang sekunder. Sekarang pembentukan batang tersier dan siap dipangkas karena sudah serempak. Lihat bat-batnya di posisi 15 daun sangat besar ya. Bahkan batang tunas airnya sudah mengeluarkan kembang karena sudah sering dipotek ya. Jadi kita kalau menahan di posisi 15 tahun, jangan ada yang dibuang tunas airnya, dan jaga perkembangan dari tunas airnya. Jangan sampai figur. Sudah figur dipotek, sudah figur dipotek. Jadinya dia fokus ke pembesaran batang. Ya, ini posisi di para-para yang banyak bilang sih
tulang ikan ya. Sekarang saya akan mulai memangkas. Bisa dilihat nih posisi batnya di bawah, kondisinya tidak terlalu besar ya, posisinya kecil, dan ke atas baru dia mulai posisi batnya agak besar. Jadi kita kalau memangkas jangan ikutin arahan berapa bat ya, tapi kita ngelihat kondisi batnya itu besar atau kecil. Insya Allah kalau di bat besar itu keluar bunga. Bisa dilihat kan, itu tunas airnya nih. Itu tunas air, bat dan tunas airnya. Jadi kalau tunas air ini dibuang, bat utama itu akan pecah. Nah, kita pangkas di posisi 12 mata but ya. Nah, kalau sudah kita pangkas, tunas air dan daunnya kita buang hanya 4 mata bat ya. Jadi kita buang tunas air dan daunnya di posisi 12, 11, 10 dan 9. Dan sisa tunas airnya semuanya dibuang yang ke belakang. 1 sampai 8 tunas airnya kita buang, tetapi daunnya nggak kita buang. Biar dia tidak terlalu stres ya. Masih ada untuk fotosintesis di daunnya. Tapi tunas airnya, ingat, tunas airnya semuanya dibuang. Karena kalau tidak dibuang tunas airnya, bat yang di depan itu lama pecahnya. Nanti figurnya di tunas airnya kalau kita tunas airnya nggak dibuang. Nah, itulah fungsi tunas air sebelum dipangkas, untuk menahan pembesaran batang. Dan setelah kita pemangkasan pembuahan, tunas air wajib dibuang untuk menghambat nutrisi ya. Kalau ada tunas airnya pasti nutrisi terhambat di tunas air. Tunas air juga akan ikut figur. Bat yang kita pangkas untuk pembuahan lama untuk pecahnya. Tuh, batnya bisa dilihat potensinya agak besar ya batnya. 1, 2, 3, 4. Semuanya ya kita pangkas di posisi 10 sampai dengan 12 mata but. Karena yang saya lihat potensi tersiernya, bat besarnya di posisi 12 sampai dengan 10. Mudah-mudahan hasil pangkas ini dapat membawa klaster bunga dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini akan saya pangkas semua seperti itu. Saksikan aja terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ingat sekali lagi, ini pohon jenis banana, kondisi di grounding, usia pohon 14 bulan,
perlakuan tidak pernah dipupuk, hanya penyemprotan insektisida dan fungisida untuk menjaga dari jamur, kutu trip, ulet. Jadi pohon selalu kelihatan sehat, tidak ada penyakitnya. Karena kalau pohon ada penyakitnya, berjamur atau ada tripnya, ya daun akan rusak, perkembangan bisa stuck. Jadi perawatan bagian atas terutama daun ya sangat penting, berpengaruh untuk pembesaran batang. Kalau daun sehat, fotosintesis juga sempurna ya. Saya akan melanjutkan pemangkasan batang tersiernya sampai selesai. Saksikan terus videonya. Nanti saya akan lanjut lagi pembahasannya. Terima kasih. Saya lanjut ya pembahasannya setelah saya pangkas semuanya batang tersier untuk pembuahan. Posisi di 10 sampai dengan 12 mata but, karena bat-bat di posisi 10 sampai dengan 12 menurut saya yang berpotensi membawa bunga, karena butnya terlihat lebih besar dari bat-bat yang lainnya. Jadi kalau kita pemangkasan, dilihat dulu ya mata butnya, kondisi yang berpotensi itu lebih besar ya, lebih gendut, lebih berisi. Karena bat-bat yang di bawah kondisinya kecil-kecil, takutnya kalau dipangkas di posisi 6 sampai dengan 8 mata but itu tidak menghasilkan bunga ya, tidak membawa klaster bunga. Bisa dilihat but-butnya kecil-kecil, kondisi di bawah. Ya, kalau kecil-kecil gini takutnya nggak membawa klaster bunga. Ya, mungkin sekian pembahasan tentang pemangkasan pembuahan di jenis anggur banana yang saya grounding. Mudah-mudahan dapat hasil yang maksimal, membawa klaster bunga. Nanti saya akan update terus perkembangannya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dari saya atau salah dari saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.